Saya juga sudah pernah melakukan somasi kepada teman-teman sejawat ya, yaitu Dr. Haji Muhammad Farhat Abbas. Nah, makanya saya minta kepada rakyat Indonesia dan pemerintah ya, tolonglah ini selesaikan ini. Ada peluang untuk duduk bareng. Karena Farhat juga bertemu sama saya juga harus secara objektif ya. Kisruh Farhat Abbas dengan member UMKM semakin sengit. Menanggapi sikap Farhat yang sepertinya enggan menyelesaikan permasalahan dengan kekeluargaan, Andi Rifaldi melalui kuasa hukumnya akan melayangkan somasi kepada Farhat Abbas. Namun begitu, kuasa hukum UMKM juga membenarkan jika ada dugaan ketidakwajaran yang terjadi dengan model bisnis yang ditawarkan Mimiles. Oleh karena itu, sebagai orang yang mengerti hukum, ia meminta pemerintah mengambil langkah tegas agar rakyat kecil tidak lagi menjadi korban. Lantas, apa yang membuat Farhat Abbas ikut terseret dalam pusaran kasus tersebut? Saya juga sudah pernah melakukan warning letter ya, artinya somasi ya, peringatan hukum kepada teman-teman sejawat ya, yaitu Dr. Haji Muhammad Farhat Abbas, terus kemudian Vidi Galenso dan Profesor Dr. Elsa Sharif saat itu. Nah, apa hubungan hukumnya? Ini kan jadi pertanyaan. Kenapa saya bisa somasi ya, para sejawat-sejawat saya ini? Karena waktu itu dari surat kuasa yang saya terima dari Andi Rifaldi di tanggal 5 Agustus 2024 itu adalah terkait tentang mengklarifikasi tentang uang ya yang dititipkan oleh seorang warga negara India yang bernama Sanjay. Nah, makanya saya dari awal memang saya tidak begitu percaya awalnya sama Andi kan. Ketika si Andi bilang, ini Pak Anom, saya menerima surat kuasa dari seorang warga negara India bernama Sanjay. Terus kemudian ada surat pernyataannya juga tentang keberadaan uang daripada teman-teman UMKM ini. Nah, akhirnya saya bilang sama si Andi waktu itu, tolong pertemukan saya dengan Sanjay. Akhirnya kurang lebih di tanggal 3 atau 4 itu, sebelum saya teken kuasanya tanggal 5, dipertemukanlah dengan seorang yang bernama Sanjay, warga negara India ini. Nah, akhirnya saya bertanya kepada Sanjay itu, benarkah apa yang dikatakan Andi ini kepada kami? Akhirnya dia katakan, itu sangat benar Pak. Memang uang itu dititipkan kepada ketiga orang ini melalui istrinya ya, karena pada saat itu ada masalah. Sanjay itu mungkin tidak hadir dalam peristiwa hukum itu tentang penyerahan uang di rumahnya dan seterusnya ya. Lalu itu dia bilang, boleh Pak, silakan Bapak jadi kuasanya Andi dan meminta uang yang dimaksud, tetapi saya tidak mau dilibatkan dalam persoalan hukum. Itu kalimat si Sanjay saat itu. Nanti kamu malu. Uang saya diparat, mana bukti uangmu diparat Abbas? Mana bukti uangnya? Mana perjanjian kamu dengan perusahaan? Malu. Itu uang sebenarnya uang angus. Gara-gara kalian ditipu. Kebetulan aja orangnya bebas. Kenapa bebas? Karena mengaku perdagangan, iklan. Dianggap membayar iklan. Nah, mereka menjanjikan orang, mengajak member-membernya seolah-olah investasi. Yang pasti uang akan kembali. Nggak mungkin lah nyimpan 10 juta dapat mobil Alpansa. Terus kalau nggak dapat mobil Avanza kembali 10 juta. Terus dapat 10 juta dapat Avanza kembali 10 juta. Itu nggak mungkin. Itu bisnis tipu-tipu ya. Itu Ponzi. Multi level marketing ya. Mana dipisahkan antara Ibu Elsa dan pribadi. Dapatlah anggaran kurang lebih 30 miliaran. Itu kan jasa untuk 7 tersangka.
berapa PT dibagi, itu pun beberapa tingkatan penyidikan, cuma di tengah jalan dicopot. Ya uang nggak kembali, tinggal silahkan gugatan perdata. Itu bukan antara member dengan Elsa, tapi antara kliennya dengan Elsa. Kan hubungan hukumnya tidak langsung. Itu Andi nggak terbuka sama mereka. Kalau dia terbuka, ibu-ibu ini karena dijanjikan, cari Farhad. Farhad kemarin membeli member 400 juta. Pak, bagi dong kita Pak, bagi dong uang Pak, gitu. Itu yang membuat dia datang ke sini. Saya tidak bisa komentari tentang itu karena itu ranah kuasa ya. Kami sebagai lawyer, terikat kode etik, saya tidak bisa mengomentari apa yang bukan tupoksi saya. Ya, cuman kalau memang itu ada, silakan pemilik uang tersebut kejarlah. Jangan cuma basa-basi, ente keluarlah. Itu saja. Jangan juga fitnah kepada yang dititipkan tadi. Jangan sampai muncul persoalan baru gitu loh. Apalagi uang itu fantastik loh. Puluhan miliar. Yang saya lihat data-data itu 55 miliar. Wow, buat saya itu. Wow, gitu loh. Itu aja, saya pikir silakan aja saling membuktikan. Kalau memang itu ada sifatnya titipan benar, silakan tuntut secara hukum. Bahkan itu bisa pidana kalau tidak dikembalikan. Tapi tentu ada tata caranya ya. Jangan sembarang. Ada nuding-nuding doang mah nggak bisa. Nah, nanti tinggal dilihat apakah itu titipan atau lawyer fee, kan kita nggak tahu, apakah sukses fee, kita nggak paham nih. Ini masih gelap, kita masih buta, biar mereka yang tahu. Tetapi kalau memang ada titipan tidak dikembalikan, itu namanya udah jelas perbuatan pidana. Owner bisnis Mimiles yang merupakan warga negara asing dicurigai oleh Farhad Abbas telah menjalankan investasi bodong hingga harus berurusan dengan hukum. Meski menang dalam pra-peradilan, Farhad mencurigai jika model bisnis berbasis investasi tersebut syarat dengan kejanggalan. Senada dengan Farhad, kuasa hukum member UMKM juga beranggapan hal yang sama. Namun demikian, member UMKM tetap ngotot meminta uang titipan senilai 55 miliar yang diterima oleh Elsa Sharif dan Farhad Abbas untuk segera dikembalikan. Mengingat sejak 2019 uang tersebut belum dikembalikan kepada member UMKM. Namun Farhad mempunyai alasan kenapa tidak menuruti keinginan member UMKM tersebut. Saya pesan kepada masyarakat kita yang tercinta, hati-hati kita mau berinvestasi, ya. Hati-hati kita mempercayai mentang-mentang ini warga negara asing. Nah, makanya saya minta kepada rakyat Indonesia dan pemerintah, ya, tolonglah ini selesaikan ini. Yang investasi-investasi bodong ini, para pengusaha-pengusaha nakal yang hanya meminta keuntungan di dalam negeri ini. Ini terlalu banyak ruang kosong di negeri ini yang diambil kesempatan oleh para penjahat-penjahat itu kan. UMKM apa? Apa yang kamu dapat? Kamu ngumpulin uang orang, kamu dikejar orang. Siapa yang bertanggung jawab? Sedangkan pengacaranya yang India ini aja merasa tidak ada hubungan hukum dengan kalian. Kok kalian hanya gara-gara kuasa disuruh sama Sanjay sehingga kalian mengatakan bahwa uang itu ada di, selalu menyebut nama saya. Mereka udah laporin ini, udah dilaporkan, nggak ada nama Farhad Abbas dilaporin. Paham nggak? Lain halnya kalau gue bikin PT, gue ngumpulin duit, ada bukti transfer ke gue ngurus, gue pernah ketemu kalian. Ini perkara 2019. Nggak ada kaitannya sama saya, gitu. UMKM itu secara hukum clear. Kenapa kami bilang clear? Putusannya itu bebas sampai kasasi. Jadi secara hukum itu nggak bisa kita tanya lagi. Faktanya sekarang ada uang yang waktu zaman itu katanya informasi yang kita dapat dipegang, diamankan supaya tidak disita. Kan gitu ceritanya. Ada uang yang diminta supaya tidak disita oleh pengadilan. Dengan alasan kalau perusahaan nanti kalah uang hilang. Jadi uang itu dititipkan. Oke? Ternyata faktanya bebas. Putusan PN bebas, putusan kasasi bebas. Setelah bebas, itu aset yang disita oleh Polda Jatim dikembalikan kepada member. Ada yang memang dipegang oleh kuasa hukumnya. Ada yang dipegang oleh kuasa hukumnya, diberikan.
ada catatan, ada pembicaraan, gentleman agreement lah namanya. Begitu diminta sama lawyernya yang dulu, diminta sama lawyernya, katanya nggak ada. Diminta sama ES, didatangi sama koordinator, katanya nggak ada. Itu uang sama FA. Informasi yang kita dapatkan begitu. Ada orang yang mengatakan, itu kan dulu kan saudari ES itu kan pengacaranya. Dititipkan uang supaya kalau ada apa-apa itu uang bisa dikembalikan kepada nasabah. Bebas. Uang itu yang diminta. Tetapi uang itu katanya sekarang sama saudara. Inilah yang dikejar orang-orang lemah ini. Inilah sekarang yang dikejar. Dan kami siap mendampingi. Jadi kalau informasi yang kita dapat, koreksi kalau saya salah, itu fee lawyernya itu 10M. Tetapi uang yang dititipkan itu 45M. Jadi UMKM itu bukan usaha mikro atau kecil dan menengah, enggak. Itu nama grup mereka aja, UMKM. Kasus yang menyeret Farhad Abbas juga mendapat perhatian dari rekan koleganya sesama advokat, yakni Herwanto Nurmansyah. Saat ditemui awak media, Herwanto mengaku jika dirinya sempat ditunjuk menjadi kuasa hukum UMKM, sebelum akhirnya memilih mundur usai berdiskusi dengan Farhad Abbas terkait permasalahan kasus tersebut. Lantas, seperti apa Herwanto menanggapi kasus yang menyeret Farhad Abbas tersebut? Kalau dikatakan bahwa saya sudah tidak menjadi kuasa hukum UMKM ya, bisa saya katakan benar. Karena waktu itu ketika saya mendapatkan kuasa dari UMKM, itu bulan Agustus kalau nggak salah. Saya langsung WA Farhad kan, saya dapat kuasa dari UMKM. Dan pada saat itu Farhad ya menjawab, hajar kata dia, silakan. Bahkan dia mengatakan bahwa Kapolri aja kamu lawan, apalagi kami kata dia. Ya udah, akhirnya saya tangan kuasa, saya pulang tuh, waktu itu di Karawaci tuh. Dalam perjalanan ya, saya ditelepon oleh Farhad. Nah, bagaimana bro itu kemarin tadi maksudnya? Ya, saya katakan bahwa ya artinya saya jadi kuasa hukumnya UMKM. Nah, sekarang saya berlawanan dengan Elsa Sharif. Nah, kebetulan Elsa Sharif menunjuk Farhad sebagai pengacaranya. Farhad, saya jadi pengacaranya Elsa Sharif nih. Akhirnya Farhad ngundang saya tuh di Kemang. Kita ngobrol sambil dia memberikan bukti-bukti lah. Udah. Nah, besoknya saya ketemulah sama Farhad dan Elsa Sharif di Kelapa Gading. Ngobrol. Nah, cuma memang ya saya jujur aja, waktu itu saya sedikit kurang nyaman lah ya, terkait dengan pada saat buat laporan di Polda itu kan. Nah, akhirnya saya dalam perjalanan saya mengatakan ya saya mundur, saya WA tuh. Saya bilang udah kayak gitu saya mundur aja deh. Kenapa? Ke kiri kurang pas, ke kanan kurang pas. Akhirnya saya menyatakan mundur. Saya sebenarnya tertarik dengan perkara UMKM ini. Tetapi ya tadi kan, ya mungkin Farhad kurang bisa merespon, mungkin Elsa Sharif juga kurang merespon. Kalau menurut saya cantik lah kita menangani perkara. Menurut saya ada peluang untuk duduk bareng. Karena Farhad juga bertemu sama saya juga harus secara objektif ya. Ketika Farhad bertemu dengan saya, Farhad juga memberikan bukti terkait dengan kesepakatan antara Elsa Sharif dengan Sanjay. Nah, tinggal duduk bareng, dan Andi juga kan pernah duduk bareng juga sama Farhad kan, ada videonya itu. Nah, tinggal duduk bareng nih. Makanya saya bilang pandai-pandailah ya menyiasati ya dalam menyelesaikan perkara. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.